Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Darlan, NIM P1911125. Di sini saya membawakan topik tentang manajemen laktasi. Oke, kita masuk di laktasi. Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Pengeluaran ASI ini dipengaruhi oleh hormon-hormon yang terdiri dari hormon progesteron, estrogen, prolaktin, dan oksitoksin. Proses pembentukan laktogen melalui tahap-tahap berikut, yaitu ada laktogenesis 1, 2, dan 3. Laktogenesis merupakan fase penambahan dan pembesaran lobulus alveolus terjadi pada fase terakhir kehamilan. Sedangkan laktogenesis kedua, pengeluaran plasenta pada saat melahirkan, menyebabkan menurunnya kadar hormon progesteron, estrogen, dan HPL. Akan tetapi kadar hormon prolaktin tetap tinggi. Hal ini menyebabkan produksi ASI besar-besaran. Laktogenesis ketiga, yaitu sistem kontrol hormon endokrin, mengatur produksi ASI selama kehamilan dan beberapa hari setelah melahirkan. Ketika produksi ASI mulai stabil, sistem kontrol autokrin dimulai. Pada tahap ini, apabila ASI banyak dikeluarkan, payudara akan memproduksi ASI banyak. Di sini produksi ASI yang rendah adalah akibat dari 1. Kurangnya sering menyusui atau memerah payudara. 2. Apabila bayi tidak menghisap ASI secara efektif, antara lain akibat struktur mulut dan rahang yang kurang baik, teknik atau pendekatan yang salah. Sedangkan yang ketiga, kelainan endokrin, namun ini jarang terjadi. Yang keempat, jaringan payudara hipoplastik. Yang kelima, kelainan metabolisme atau pencernaan bayi, sehingga tidak dapat mencerna ASI. Sedang yang terakhir, kurangnya gizi pada ibu. Perilaku seputar menyusui. Kolostrum yang dibuang setiap kali hendak menyusui, ibu tidak merasa perlu membersihkan payudara terlebih dahulu. Yang ketiga, praktik pemberian ASI segera setelah bayi lahir tidak dikenal oleh masyarakat tradisional. Dan yang terakhir, aksi eksklusif tidak dilaksanakan. Adapun mitos-mitos dalam menyusui, yaitu 1. Menyusui dan berat badan ibu. ASI tidak cukup. Ukuran payudara. Susu pertama, ASI dan payudara ibu. Menyusui itu repot. Bayi yang mengalami diare tidak boleh diberi ASI. Adapun anatomi payudara, sepasang kelenjar payudara yang beratnya kurang lebih 200 gram saat hamil, 600 gram, dan saat menyusui 800 gram. Payudara terdiri dari korpus atau badan, yaitu bagian yang terbesar dari payudara. Yang kedua, areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah. Sedangkan papila atau puting, yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. Adapun fisiologi laktasi, produksi ASI atau prolaktin, hormon yang berperan dalam hormon estrogen dan progesteron yang membantu maturasi alveoli, sedangkan hormon prolaktin berfungsi untuk memproduksi ASI. Selama kehamilan, hormon prolaktin dan plasenta meningkat, tetapi ASI belum keluar karena pengaruh hormon estrogen dan yang masih tinggi. Kadar estrogen dan progesteron akan menurun pada saat hari kedua atau ketiga pasca persalinan, sehingga terjadi sekresi ASI. Pada proses laktasi, terdapat refleks yang berperan, yaitu refleks prolaktin dan refleks aliran yang timbul akibat perangsangan puting susu dikarenakan isapan bayi. Di sini adapun refleks prolaktin
Satu, hisapan bayi sebagai reseptor mekanik. Yang kedua, hipotalamus melalui medula spinalis hipotalamus, faktor pemacu sekresi prolaktin. Yang keempat, hipofise anterior. Yang kelima, keluar prolaktin. Dan yang terakhir, sel-sel alveoli untuk membuat air susu. Adapun refleks aliran atau let down refleks, hisapan bayi dilanjutkan ke hipofise posterior, dihantarkan oleh hormon oksitoksin dan kontraksi otos. Refleks aliran let down atau refleks ini memeras susu yang telah terbuat keluar dari alveoli dan masuk ke sistem ductus, dan selanjutnya mengalir melalui ductus lavicerus masuk ke mulut bayi. Adapun ASI atau air susu ibu dibedakan dalam 3 stadium, yaitu kolostrum, air susu transisi atau peralihan, dan air susu matur. Kolostrum itu air susu yang pertama kali keluar dari hari ke-1 sampai ke-3 setelah kelahiran. Sedangkan air susu ibu transisi atau peralihan adalah ASI peralihan yang keluar setelah kolostrum sampai sebelum ASI matang, yaitu sejak hari ke-4. Sedangkan ASI matur adalah ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya, berwarna putih. Kandungan ASI matur relatif konstan, tidak mengumpal bila dipanaskan. Manfaat ASI bagi bayi, ibu, keluarga, dan negara. Bagi bayi, zat gizi sesuai kebutuhan bayi, mengandung zat protektif, meningkatkan kecerdasan, dan efek psikologis. Sedangkan manfaat ASI bagi ibu: 1. Aspek kesehatan ibu. 2. Aspek keluarga berencana. 3. Aspek psikologis. Sedangkan manfaat untuk keluarga: aspek ekonomi, aspek psikologis, dan aspek kemudahan. Dan yang terakhir, bagi negara, ASI memberikan manfaat untuk negara, yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian. Yang kedua, mengurangi subsidi untuk rumah sakit. Yang ketiga, mengurangi devisa dalam pembelian susu formula. Dan keempat, meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Adapun persiapan menyusui, yaitu 1. Tumbuhkan niat. 2. Hilangkan stres. Persiapan menyusui: pastikan dulu bayi dalam keadaan siap untuk disusui. Yang kedua, jika tidur, bangunkan dengan menyentuh pipinya. Yang ketiga, ketika mengganti popok, bayi keadaan terbangun dan diminta disusui. Teknik menyusui yang baik dan benar: posisi senyaman mungkin, baik duduk atau terbaring. Mulut bayi harus sejajar dengan puting payudara ibu. Lakukan menyusui dengan sepenuh hati dan cinta. Untuk merangsang bayi mau menyusui, letakkan jari pada pipinya. Biarkan bayi menyusui sepuasnya. Dan yang terakhir, susui bayi pada kedua buah payudara setiap kali ia menyusui. Adapun masalah-masalah dalam menyusui: 1. Masalah menyusui pada masa antenatal, masalah menyusui pada masa pasca persalinan dini. Yang ketiga, masalah menyusui pada masa pasca persalinan lanjut. Yang keempat, masalah menyusui pada keadaan khusus. Yang masalah pada bayi dan menyusui dalam keadaan darurat. Pemberian dalam kondisi khusus: 1. Pemberian ASI dengan suplementer. 2. Pemberian ASI dengan cangkir atau chop feeding dan memeras ASI. Oke, mungkin itu sekedar penjelasan tentang manajemen laktasi. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.